iya, parah. Bener juga. Tugasnya banyak banget, udah tugas akuntansi, terus tugas bahasa bukan di bahasa Indonesia kita satu kelompok ya? Iya sih. Lupa. Oh iya, kan materinya tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Kalian ada yang tahu gak sih kedudukan dan fungsi bahasa itu apa? Bentar ya, aku cari Google dulu. Oh iya, ini aku dapat di Google. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Gitu loh guys. Terus kalau fungsi bahasa itu apa? Di sini sih ada 4 fungsi, yaitu fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi adaptasi dan integrasi, dan fungsi kontrol dan sosial. Tadi ada 4 fungsi ya? Ada yang tahu nggak sih pengertian dari 4 fungsi tadi? Oh iya nih, aku dapat nge-search di Google. Ada fungsi ekspresif tadi merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan atau emosi. Dan fungsi komunikasi itu berfungsi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dan juga ada fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi integrasi dan adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial, itu tuh berfungsi sebagai memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Dan itu fungsi bahasa. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia itu apa ya? Fungsi bahasa Indonesia sih di sini sebagai administrasi kenegaraan, sebagai lambang identitas nasional, sarana penyatuan bangsa dan sarana perhubungan antar budaya, dan sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan yang aku dapat kali ini, bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi di negara kita. Selain itu, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga memiliki fungsi sebagai administrasi kenegaraan, lalu sebagai lambang identitas nasional, lalu sebagai sarana penyatuan bangsa dan penghubung antar budaya, lalu sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah sebagai bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan. Oh, udah jam segini, pulang yuk. Iya.